Halo semuanya, buat Anda yang lagi serius mendalami akuntansi, pasti udah nggak asing lagi nih sama yang namanya neraca keuangan. Tapi hari ini kita nggak akan lihat ini sebagai sekedar deretan angka yang bikin pusing. Oh bukan, kita bakal bedah ini layaknya sebuah peta. Iya, peta strategi finansial yang super powerful. Oke, siap? Yuk kita mulai petualangannya. Coba deh, lihat ini. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi coba bayangkan ini sebagai peta harta karun yang nunjukin kesehatan finansial sebuah perusahaan. Tiap akun itu kayak landmark atau titik penting di peta. Dan setiap analisis yang kita lakukan, itu adalah jalur yang kita telusuri. Dengan peta ini, kita bisa navigasi dari angka-angka mentah sampai ke pemahaman strategis yang mendalam. Nah, ini nih intinya. Seiring Anda makin jago akuntansi, langkah selanjutnya itu bukan cuma soal hitung-menghitung, itu level dasar. Level berikutnya adalah menafsirkan. Angka-angka ini tuh sebetulnya lagi cerita loh. Dan tugas kita adalah jadi pendengar yang baik, memahami bahasa mereka, supaya bisa ambil keputusan yang cerdas. Oke, perjalanan pertama kita dimulai dari sisi kiri peta, di wilayah aset. Di sini kita akan belajar gimana caranya menelusuri satu jalur spesifik, dari data di satu akun kita urutkan sampai jadi sebuah wawasan kunci yang bisa langsung dipakai untuk bertindak. Sekarang coba kita zoom in ke satu landmark yang paling umum di peta manapun, persediaan atau inventory. Ini contoh yang pas banget buat ngeliat gimana sih perjalanan dari sekedar angka menjadi sebuah wawasan penting dalam praktiknya. Gini nih alurnya. Pertama, kita mulai dengan rekonsiliasi. Ini penting banget buat mastiin data kita akurat, apa yang ada di gudang sama dengan yang di catatan. Terus kita lanjut ke analisis. Di sini kita investigasi buat nemuin masalah. Misalnya, ada nggak sih stok yang numpuk nggak laku-laku? Nah, semua info ini akhirnya kita ringkas jadi satu angka sakti, KPI, atau indikator kinerja utama. Dan inilah harta karun dari jalur yang kita telusuri tadi, DSI. Sederhananya, angka ini ngasih tahu kita seberapa cepat sebuah perusahaan bisa menjual barang-barangnya. Aturan umumnya, makin rendah angkanya, makin bagus. Artinya, perputaran barangnya cepat, penjualannya kencang. Nah, pertanyaan bagus kan? DSI yang tinggi itu bukan cuma angka jelek di laporan. Anggap aja itu kayak lampu merah yang menyala terang. Itu artinya duit perusahaan banyak yang nyangkut dalam bentuk barang yang cuma duduk manis di gudang. Atau yang lebih parah, bisa jadi barangnya udah usang, udah ketinggalan zaman. Dua-duanya masalah serius yang butuh perhatian segera. Oke, sekarang kita nyebrang ke sisi lain dari peta kita. Di sini kita bakal menjelajahi dunia utang perusahaan dan apa yang sebetulnya jadi milik mereka. Memahami keseimbangan antara dua hal ini, wah itu krusial banget ya. Ini dia fondasi dari sisi kanan neraca. Gampangnya gini, liabilitas itu semua kewajiban ke pihak luar alias utang. Sedangkan ekuitas itu adalah nilai bersih yang jadi hak milik para owner atau pemegang saham. Keseimbangan antara keduanya ini menceritakan banyak hal soal resiko dan struktur permodalan perusahaan. Nah, balik lagi ke peta kita. Kerennya, kita bisa menghubungkan dua landmark yang berbeda buat dapetin wawasan yang benar-benar baru. Kali ini, kita akan lihat utang jangka panjang dan ekuitas pemilik. Dari dua titik ini, kita bisa menghitung salah satu rasio paling penting dalam analisis keuangan. Namanya rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio ini intinya mau ngasih tahu seberapa besar sih perusahaan ini bergantung sama utang untuk membiayai asetnya dibandingin sama modal sendiri. Ini adalah pengukur tingkat resiko yang sangat jitu. Kalau rasionya udah di atas angka 1,0 kayak gini, pesannya jelas banget. Perusahaan ini punya lebih banyak utang daripada modal sendiri. Buat investor, ini bisa jadi red flag atau lampu kuning. Ini nandain risikonya lebih tinggi, karena operasional perusahaan sangat bergantung pada dana pinjaman. Oke, kita udah jalan-jalan di beberapa jalur kan? Sekarang, coba kita lihat dari atas, lihat gambaran besarnya. Gimana caranya menguasai peta ini bisa bantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis dan bahkan ikut ngebentuk arah bisnis ke depannya? Disinilah keajaibannya terjadi. Setiap pertanyaan penting yang mungkin ditanyakan seorang CEO atau investor itu bisa dijawab dengan menavigasi jalur yang tepat di peta Anda. Mulai dari, kita sanggup bayar tagihan bulan ini nggak? Sampai seberapa untung sih bisnis ini buat para pemilik? Jawabannya ada di hubungan antar landmark ini. Jadi intinya apa? Sekarang Anda punya kerangka berpikir untuk mengubah neraca keuangan manapun. Dari yang tadinya cuma laporan statis, jadi panduan strategis yang hidup. Anda bukan lagi sekedar pembaca angka, Anda adalah pembaca cerita dan perencana masa depan.
Anda adalah pembuat petanya. Jadi, lain kali Anda berhadapan dengan neraca keuangan, ingat ini ya. Jangan cuma lihat angkanya, cari landmarknya, telusuri jalurnya, dan mulailah bertanya. Peta ini ada di tangan Anda? Kira-kira cerita apa yang akan Anda ungkap pertama kali?